Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan absen dulu. Ya Pak. Hadirannya anak-anak ini. Ya, Pak. Dana, Hadir Pak. Dina, Hadir, Pak. Zahra, Jawab. Hadir, Pak. Sarah. Hadir, Pak. Sama ini namanya. Iya, Pak. Zahra. Hadir, Pak. Oke. Nah, kemudian lanjut ke materi. Nah, materi kita hari ini ialah ini, siklus air tentang perjalanan air di bumi. Mungkin ada yang tahu tentang siklus air? Belum, Pak. Oke, mari kita sama-sama mengkaji materi siklus air ini. Oke, yang pertama itu kita harus tahu apa itu siklus air. Nah, di layar ini sudah tercatat di baca-baca dan disebutkan. Nah, siklus air atau siklus hidrologi adalah proses alamiah mana air bergerak secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses penguapan. Proses penguapan, kondensasi, infiltrasi, lapisan, limpasan, dan transpirasi. Nah, apa itu siklus air? Nah, siklus air itu adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus dari atmosfer bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses penguapan, kondensasi, infiltrasi, limpasan, dan transpirasi. Nah, ini dia proses-proses yang harus kita ketahui. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sehingga menjadi terus-menerus mengalir itu dari atmosfer bumi kembali lagi ke atmosfer. Nah, oke. Mungkin di sini ada pertanyaan yang Nggak ada, Pak. Halo Pak. anak-anak ini cepat paham ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, nah, yang pertama itu proses yang kita harus ketahui itu penguapan. Nah, di sini penguapan adalah proses di mana air dalam bentuk cair berubah menjadi uap atau gas. Proses ini terjadi ketika molekul air memperoleh cukup energi untuk meninggalkan permukaan air dan masuk ke atmosfer. Biasanya itu sering kita buat atau ada embun-embun yang mengapa pasti ya bukan hidup setianya. Ya, Ya Pak. Nah, kalau kenapa ini bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, nice. Nah, kemudian kondensasi. Nah, kondensasi ini juga adalah kebalikan dari penguapan. Nah, di mana uap air di atmosfer berubah menjadi tetesan air. Nah, proses ini terjadi ketika uap air didinginkan sampai titik jenuh, di mana udara tidak bisa lagi menahan uap air, sehingga uap air menjadi cairan. Nah, bisa dimengerti? Belum, Pak. Nah, baik. Nah, kondensasi ini kita dibagi dari penguapan, yang dimana penguapan itu di mana ketika molekul air meninggalkan permukaan air dan masuk ke atmosfer, sedangkan kondensasi terbalikannya yang dimana uap air di atmosfer baru menjadi tetesan air. Yang terjadi ketika uap air didinginkan secara mencapai titik jenuh, di mana udara tidak bisa lagi menahan uap air yang bisa dinamakan menjadi hujan. Pak Guru.
Contoh dari penguapan tadi itu apa ya Pak? Contoh dari penguapan tadi. Iya, seperti apa Pak? Dalam kehidupan sehari-hari Pak. Contohnya itu seperti air panas yang dipanaskan itu. Ya. Nah, kalau kondensasi air dingin yang diinginkan, itu contoh paling sederhana itu. Pasti ada dalam itu di ruang kita tidak lagi. Ya Pak. Ya Pak. Maka tidak juga kita tahu. Kemudian infiltrasi. Nah, infiltrasi adalah proses ibarat air hujan atau salju dari di dalam tanah dan bergerak ke bawah melalui lapisan tanah dan bebatuan. Bisa anak-anak imajinasikan anak-anak Contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti apa? Contohnya proses di mana air hujan atau salju meresap. Nah, contohnya itu kita ketika kamu menyiram tanah, air itu masuk ke dalam selang-selang tanah. Ya. Tidak tertahan. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Karena kita sekali dari segi anunya. Iya Pak. Biasa. Kemudian ke limpasan kan Iya, Pak. Limpasan adalah proses di mana air bisa meresap ke dalam tanah. Cara kerjanya ini limpasan di mana air kita meresap ke dalam tanah. Tidak dari tuan teras ya. Seperti apa itu contohnya Pak? Air yang tidak meresap ke dalam tanah. Contohnya itu sungai. Contoh mereka itu tidak meresap ke dalam tanah. Beda dari infiltrasi yang meresap ke tanah. Contohnya infiltrasi kamu pikir tali yang terlalu itu. Iya Pak. Kalau infiltrasi di sungai, begitu deh. Pak Guru, pasti ada dong sebabnya kenapa air itu tidak meresap ke dalam tanah. Misalnya sungai, kan di bawahnya itu ada tanah. Kenapa tidak meresap ke dalam tanah ya Pak? Oh, kali dalam rusaknya. Nah, itu arti materi kita berikutnya. Ya Pak. Satu dulu tuh dan Iya, Pak. manajer guna materinya kita. Ya Pak. Harus paham deh. Ya, siapa? 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 Ini aktivitas yang luar biasa. Alhamdulillah ini. Insya Allah. Oke, kemudian transpirasi. Nah, ada yang bisa memperhatikan mungkin apa itu transpirasi? Bisa Pak. Oke, siapa baca? Oke, silakan Mira. Transpirasi adalah proses alami di mana tanaman mengeluarkan air ke atmosfer dari daun dan bagian lain dari tubuh mereka. Air yang dikeluarkan itu berasal dari dalam sel tanaman dan merupakan bagian penting dari siklus air hidup. Oke. Ya, Pak. Ya, tidak ini jelaskan yang buat saya pasti luar biasa. Itu tangan. Oke, nah apa yang kalian bisa tangkap dari transpirasi yang dimaksudkan oleh tema kalian? Saudara sadar? Anak sadar? Nah sadar, coba Apa Pak? Nggak ngerti. dalam ingat tadi. Ya Pak. Bagaimana ya? Semuanya Pak. Dari Yang transpirasi saja. transpirasi. Nah, saya jelaskan ulang ya supaya lebih bagus lagi. Ya Pak. Nah, transpirasi adalah proses alami ya, di mana tanaman mengeluarkan air, tanaman itu mengeluarkan air ke atmosfer dari daun tanaman dan bagian lainnya dari tubuh mereka, yaitu tanaman. Air yang dikeluarkan ini berasal dari dalam sel tanaman dan merupakan bagian penting dari siklus air hidup. Berarti kita menangkap ini atau kita simpulkan tanpa ada tanaman, siklus air di bumi ini akan tidak bagus, akan rusak. Jadi, Contohnya seperti apa Pak? contohnya ya,
Contohnya apa? Contohnya transpirasi, Pak. Oh, contohnya itu tanaman-tanaman di sekitar kita itu. Nah, Sarah. Tanaman apa, Pak? Nah, banyak. Apa? Banyak. Tanaman kalian tidak tahu ya? Oh, jadi saya kasih tahu gini. Ini Pak Guru, apakah semua tanaman semua dari dalam tubuhnya itu keluar air? Semua tanaman? Kan transpirasi tadi Bapak jelaskan bahwa tanaman yang mengeluarkan air ke atmosfer dari daun dan bagian lain dari tubuh mereka. Berarti apakah semua tanaman, Pak, atau hanya tanaman-tanaman tertentu? oh, itu dulu kok kamu tahu. Nanti Ya. akan ditanya tahu. Bagus, bagus. Jawabannya. Salah, Pak. Oke, kritis sekali dalam siapa kamu kan? Ada biasa sekali ya. Iya, Pak. Oke, nah di sini tanaman yang biasanya itu seperti apa itu mana? Seperti pepohonan gitu kan? Gimana? Seperti pohon pinus, banyak jenisnya. Seperti pohon pinus. Siapa? Bisa saya lanjut ini? Silakan, Pak. Oke. Nah, kemudian kita membahas tentang pentingnya siklus air. Nah, siklus air itu penting untuk menjaga pasokan air kita, membantu tanaman tumbuh dan mendukung kehidupan di bumi. Tanpa siklus air, kita tidak akan memiliki air bersih untuk minum, mandi, atau menyiram tanaman. Nah, itu pentingnya siklus air, sangat penting untuk kehidupan kita yang berkelanjutan ini. Nah, mungkin saya belum membacakan kesimpulan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Jangan Pak. Oke. Tidak ada ya? Anak-anak ini luar biasa sekali pemahamannya, anggapannya ini luar biasa. Nah, kesimpulannya ini ialah siklus air adalah perjalanan yang terus-menerus di mana air bergerak dari laut, danau, dan sungai ke udara sebagai uap, lalu kembali lagi ke bumi sebagai hujan atau salju. Nah, proses ini sangat penting karena membantu menyediakan air untuk tanaman, hewan, dan kita sendiri. Jadi siklus air memastikan kita selalu memiliki air yang kita butuhkan hidup dan menjaga bumi yang tetap sehat. Nah, kan banyak sekali pertanyaan dari anak yang belum saya jawab. Nah, pertanyaan tersebut tadi kita akan bahas ke pertemuan berikutnya. Berhubung waktu ini sudah mau habis nih, Bapak akan segera tutup. Baru Bapak ini punya kesibukan. Banyak sekali dijaga dan juga baik. Dari guru yang luar biasa, harus mendidik anak-anak ini. Oke, Bapak akan tutup ya. Iya, Pak. Tetap semangat belajarnya. Iya, Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian belum baik-baik ya, belajar baik-baik gitu. Ya, Pak.